Saya sedang berjalan-jalan liburan bersama keluarga saya di Eropa ke beberapa negara. Nah, saya menjumpai sebuah kisah ya, suatu ketika di depan sebuah restoran, maka ada seorang pemuda dan juga dengan pasangannya, dia memarkir kendaraan. Si pemuda ini masuk ke restoran untuk membeli beberapa kue dan daging. Lalu dia segera kembali ke mobilnya. Sesampainya di mobilnya, maka dia menjumpai dalam bungkusan itu, wah, ada 9.000 US dollar hasil dari omset hari itu. Jadi rupanya pegawainya salah memberikan bukan makanan yang dia beli, tapi justru diberikan uang hasil hari itu. Maka segera pemuda ini masuk ke dalam restoran kafe ini dan berkata, wah, saya menginginkan makanan saya. Dan ini Anda salah memberi, ini uang Anda. Pemilik toko, wah, sangat terkagum-kagum. Ini zaman yang langka, hari ini ada orang begitu jujur seperti Anda. Tunggu sebentar, saya akan berikan makanan Anda, tapi saya betul-betul ingin mengenal nama Anda. Pemuda itu berkata, Anda tidak usah mengenal nama saya, cukup berikan saja makanan saya dan saya akan segera pergi. Oh, si pemilik restoran benar-benar ini orang yang sudah jujur, baik, rendah hati, nggak mau dikenal. Maka dia semakin bersemangat untuk tidak memberikan makanannya, tapi menggali informasi lebih jauh. Bolehkah Tuhan saya memanggil wartawan supaya Anda ini menjadi teladan bagi bangsa ini, bagi negeri ini, bagi zaman ini, bahwa di dunia yang keras dan tidak jujur ini masih ada orang jujur seperti Anda. Karuan saja si pemuda ini justru marah dan dia berkata, berikan saja makanan saya dan saya akan segera pergi. Melihat gelagat seperti itu, tentu yang punya restoran menjadi kaget dan bertanya-tanya, ada apa? Tiba-tiba muncul sebuah ide. Maaf Tuan, saya kalau tidak sopan. Anda sudah begitu baik dan jujur mengembalikan uang, saya berterima kasih. Tapi kalau begitu saya ingin bertanya saja satu hal. Apakah wanita yang di mobil itu adalah istrimu? Lalu pemuda itu berkata, nah, itulah masalahnya Tuan. Dia bukan istri saya, dia kekasih saya. Dan dia pengen makan. Karena itu berikan segera makanan dan saya akan segera pergi. Apa inspirasi dari kisah ini? Ya, sebenarnya berlaku hukum. Apa yang dilakukan itu muncul dari hati. Tapi ternyata kisah ini menginspirasi kita bahwa tidak semuanya demikian. Tidak semua yang dilakukan, yang diperbuat, yang diucapkan itu munculnya dari hati. Karena kita hanya melihat bagian luarnya saja. Karena itu saya menginspirasi Anda dalam hal memilih supplier, memilih buyer, apalagi kongsi, apalagi teman hidup untuk hidup bersama-sama. Maka janganlah hanya melihat penampakannya, penampilannya, bahkan sedikit perbuatannya. Karena yang namanya menikah, wah, itu hidup bersama dalam jangka yang sangat panjang. Maka bergaullah dalam waktu yang cukup supaya Anda mengenal pribadinya, keluarganya, karakternya, motivasinya, mimpi-mimpinya, dan baru Anda mengambil keputusan untuk mencintai atau menerima cintanya. Saya banyak menerima konseling keluarga-keluarga yang bermasalah, akhirnya bercerai, selingkuh, dan luar biasa. Waktu saya menggali latar belakang pernikahan mereka, ternyata mereka hanya berkenalan dalam hitungan bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, lalu mengenal, lalu tunangan, menikah. Wah, prosesnya terlalu cepat. Hanya karena melihat perbuatan yang sepertinya baik. Karena sebenarnya lebih dalam dari perbuatan adalah mimpi-mimpi, cita-cita, idola, idaman, dream, karakter, kepribadian, filosofi hidup, konsep hidup, soal uang, soal materi, soal hubungan keluarga. Itu membangun satu buah karakter yang jauh lebih penting daripada penampilan atau sedikit perbuatan. Karena itu mari kita menjadi bijaksana di dalam menilai orang lain dan hidup bahagia. Salam dahsyat, luar biasa.